Ya, Anda kembali bersama kami di Closing Bell CNBC Indonesia dalam segmen khusus IP Awards bersama saya Bramudia Prabowo. Dan kita lanjutkan kembali dialognya bersama dengan Direktur Utama BNI Sekuritas Agung Prabowo. Pak Agung, kita lanjutkan kembali untuk dialognya di segmen kedua ini, di mana tadi kita membahas terkait level begitu ya, level IHSG menurut proyeksi Anda, yang mana di akhir tahun ini bisa saja menyentuh level 7.300 bahkan hingga 7.400. Anda di tahun 2024, Pak Agung, yang mana juga ini Anda melihat sentimennya masih cukup positif di 2024 nanti, akan ada di level berapa target Anda posisi IHSG kita di sepanjang tahun 2024? Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi global, tadi kita sebutkan ada beberapa negara mengalami normalisasi pertumbuhan ekonomi, kondisi di Amerika di mana interest rate-nya itu ada kemungkinan juga turun, Fed Fund Rate-nya. Secara konsensus mungkin Fed Fund Rate akan turun di paruh kedua 2024. Secara basic assumption kita melihat di 7550 kira-kira indeks itu akan ada di situ. Tapi tentunya ada upside potentialnya juga. Tadi itu dari sisi tingkat suku bunga global mengalami penurunan dan juga ada penurunan tingkat suku bunga juga di Indonesia. Tentunya itu akan memperbaiki kinerja perusahaan yang tercatat di IHSG, dan itu tentunya akan memberikan dorongan pertumbuhan earnings dan bisa menjadi katalis untuk pencapaian level IHSG yang lebih tinggi. Oke, 7550 angka dari Anda. Sektor apa yang kiranya juga akan bisa membawa indeks harga saham gabungan kita ke 7550, Pak Agung? Kalau dari sisi kita lihat dari sisi historisnya gitu ya. Ini kita memasuki tahun politis, terus kemudian juga dari sisi periode ekonomi yang kita akan lalui ini adalah setelah melalui pandemi, setelah melalui adjustment, kita balik ke normalisasi. Sektor di consumer, di healthcare, di financials, itu menurut kami adalah sektor-sektor yang akan mengkontribusi untuk pertumbuhan dari IHSG di tahun 2024. Tentunya juga ada beberapa sektor menurut saya tapi sangat selektif sekali tergantung dari produk-produknya. Ini adalah sektor di natural resources atau industri ekstraktif, tergantung produknya apa. Apalagi kalau misalnya memang ini sektor industri ekstraktif yang berhubungan dengan electric vehicles, berhubungan dengan ESG atau circular economy. Nah, ini merupakan sektor-sektor yang cukup menarik juga untuk diinvestasikan. Oke, baik. Tadi terlontar dari kata-kata dari pernyataan Anda, begitu ya Pak Agung ya, terkait tahun politik, yang mana juga menarik untuk dibahas begitu. Untuk tahun politik sebetulnya Anda melihatnya ini distorsikah bagi pasar keuangan dan juga pasar investasi kita, atau sebetulnya ada berkah di sana yang mana juga menjadikan semarak atau transaksinya juga makin besar di sana? Kalau misalnya dari kita lihat sejarahnya aja lah, kita sudah melalui pemilihan presiden, pemilihan parlemen 2004, 2009, 2014, 2019. Baik. Kita tidak melihat ada suatu distorsi di situ. Kalau misalnya kita lihat dari sisi IPO, misalnya 2004, itu ada juga IPO besar. Memang kayak seperti BRI maupun Pegas, itu di 2013, tapi mereka 2013 di bulan November atau bulan Desember, jadi menjelang pemilu ya. Dan itu suatu hal yang successful juga. Kalau misalnya di tahun 2009, itu juga lumayan banyak di situ. 2009 kalau di catatan saya itu ada juga BTN, ada Alfamart, Telkomsel, juga IPO di situ. 2014 kita juga melihat beberapa perusahaan besar juga secara successful melakukan IPO, seperti misalnya Bluebird, kemudian kalau saya ingat itu ada Linknet juga. 2019 berbeda. 2019 perbedaannya itu adalah banyak sekali hal-hal eksternal. Jadi dari sisi IPO besar di 2019 itu
meskipun ada politik, tapi itu bukan yang mempengaruhi kenapa tidak adanya IPO di tahun itu. Tapi karena lebih banyak faktor eksternal. Misalnya pada waktu itu ada tensi antara US dan China mengenai trade war ataupun juga trade agreement. Lalu mungkin Anda juga masih ingat kalau di Hong Kong itu ada street riot 2019. Jadi itu hal-hal yang sangat mempengaruhi juga kondisi-kondisi dari yang memungkinkan suatu IPO market itu terjadi, gitu. Nah di tahun ini, di tahun 2024 maksud saya, kita melihat tadi faktor-faktor ekonomi sudah menunjang dari sisi monetary dan juga dari sisi fiscal policy kita juga menunjang juga. Ini tahun politis, maksudnya di sini adalah biasanya itu ada hal yang positif dari sisi spending, dari sisi consumption. Nah ini yang menjadi salah satu pemicu menurut saya bahwa katalis penambah dari kondisi dari perekonomian global yang sudah mengarah kepada normalisasi. Jadi ini menurut saya sih bukan pemilihan umum itu bukan suatu concern atau kekhawatiran bahwa pasar IPO ataupun juga pasar modal itu akan melemah. Malah kalau misalnya kita lihat juga secara historis, biasanya setiap kali selesai pemilihan itu sahamnya naik. Jadi ini hal-hal yang kita lihat, of course berdasarkan dari sisi historis gitu ya. Mungkin kita bisa lihat dari sisi historisnya dan kita bisa ekstrapolasi untuk apa yang akan terjadi tahun 2024. Menurut saya sih 2024 adalah periode yang cukup optimis buat kita. Oke, cukup optimis untuk kita semua khususnya di pasar investasi. Tapi andai kita tadi bicara begitu ya, yang mana tahun politik ini erat kaitannya dengan consumption. Apakah ini juga erat kaitannya dengan penguatan saham di sektor consumer, Pak Agung? Tentunya kalau misalnya saham di sektor consumer itu juga akan terdampak juga di sini ya. Kita melihat kalau misalnya kita memasuki tahun politik itu kita tidak kemudian menemukan suatu black box. Kalau misalnya kita melihat ada suatu black box di mana kita nggak tahu nih calon-calonnya siapa, tentunya orang akan stop spending, lebih prefer untuk conserve cash, gitu ya. Cuman kalau misalnya calon-calonnya sudah ada dan dengan dunia maya yang semakin bisa diakses oleh khalayak ramai, tentunya pengetahuan tentang policy-policy dari para calon itu mereka juga terupdate dengan baik. Jadi paling tidak kekhawatiran itu akan turun. Kalau di pasar keuangan itu selalu adalah certainty. Certainty-nya ada, tentunya mereka mulai start untuk bukan hanya berinvestasi, tapi juga spending business as usual seperti biasanya. Oke, baik. Pak Agung, salah satu sektor begitu ya di consumer ini ada terkait emiten rokok, yang mana juga di tahun depan nampaknya turbulensinya cukup kuat karena kenaikan cukai bahkan hingga 10%. Apakah ini juga akan menggerus kinerja keuangan dari emiten-emiten yang bergerak di sektor rokok? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan, kalau setiap sektor itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dari sektor tersebut, gitu ya. Tentunya kalau misalnya memang ini ada ada faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi secara negatif terhadap kinerjanya, ya tentunya juga akan mempengaruhi dari kinerja perusahaan tersebut, gitu ya. Apapun itu, kita nggak bisa cukup bilang bahwa ini rokok saja gitu. Tapi sektor-sektor yang berdampak atau terdampak oleh perubahan suatu kebijakan, ya tentunya akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan di kinerja. Pertanyaannya apakah perusahaan tersebut itu bisa mengantisipasi hal tersebut dan juga bisa melakukan diversifikasi ataupun juga bisa melakukan perbaikan dari sisi efisiensi dan sebagainya. Nah ini merupakan hal-hal yang positif meskipun ada suatu perubahan kebijakan di sektor tersebut.
Oke, baik. Untuk konsumsi terkait dunia maya begitu ya, konten lalu juga hal-hal yang memang mengarah pada di dunia virtual pasti beririsan juga dengan peningkatan penggunaan kuota. Apakah dengan aktivitas campaign atau kampanye dari partai politik ini juga seraya membuat saham-saham di sektor telco cukup baik di aktivitas ataupun di tahun politik 2024 nanti, Pak Agung? Tentunya, menurut saya. Dan tentunya kita bukan hanya melihat tahun 2024 saja ya. Kalau kita melihat ke depannya, dunia ini akan sangat kental sekali digitalisasinya. Jadi ke depannya sektor-sektor yang di teknologi, di digital, ataupun juga sektor-sektor yang non-teknologi digital, tapi menggunakan teknologi dan digital untuk memperkuat kinerjanya, itu adalah sektor-sektor pilihan yang menurut saya harus kita fokuskan untuk atau kita consider untuk kita berinvestasi di situ. Oke, baik. Balik lagi ke IPO, Pak Agung. Sebetulnya di tahun 2024 nanti ada berapa emiten yang akan dibawa BNI Sekuritas dan dari sektor apa saja yang kiranya sudah disiapkan oleh BNI Sekuritas di tahun 2024 nanti? Ada beberapa mandat yang kita miliki, tentunya kita tidak bisa disclose namanya, tapi dari sisi size cukup besar. Sektor-sektornya yang terkait tadi saya bilang ada sektor ekstraksi juga, ada sektor yang terkait consumer juga, sektor properti juga ada. Jadi sebetulnya ini kondisi yang kita lihat di tahun 2024, kita tidak menemukan ada suatu penurunan dari minat calon emiten untuk mencatatkan sahamnya di bursa. Oke, baik. Jadi bagi Anda pemirsa sabar-sabar dulu begitu ya. Nanti menunggu di tahun 2024 apa saja kiranya yang akan melantai di bursa kita. Tapi spesifik dan juga dijawab singkat saja Pak Agung, untuk dari perusahaan plat merah sendiri seberapa banyak sih Pak yang akan melantai di bursa di tahun 2024 nanti? Kalau saya baca di salah satu statement dari Menteri BUMN di tahun ini ya, bulan Oktober itu kelihatannya ada keinginan untuk banyak perusahaan BUMN yang melantai di bursa. Tapi tentunya tadi juga saya sudah jelaskan juga, ini semua tergantung dari kondisi pasar. Kalau misalnya kondisi pasarnya itu membaik dan kita lihat itu juga ada faktor-faktor yang bisa memperbaiki kondisi pasar atau malah bisa menambah gairah pasar di Indonesia, tentunya ada suatu kesempatan, ada suatu window of opportunity untuk bisa melihat bahwa IPO itu merupakan suatu cara untuk raise capital untuk pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Oke, baik. Jadi kalau memang kondisi pasarnya baik, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa memang perusahaan BUMN ini juga akan lebih banyak lagi yang IPO di tahun 2024 nanti. Terima kasih Pak Agung Prabowo selaku Direktur Utama BNI Sekuritas telah hadir di studio kami. Tentunya sukses dan sehat selalu Pak Agung. Terima kasih.